Puji nama Tuhan, silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Yang malam hari ini adalah malam yang penuh dengan hadirat Tuhan, malam yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Setuju katakan amin? Kita mulai bersama-sama di Yohanes pasal yang kedua, ayat yang keempat. Yohanes pasal 2 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, "Apa urusanku dengan engkau, hai wanita? Saatku belum tiba." Saudara, ayat ini adalah peristiwa perjamuan kawin di Kana. Hari ini saya tidak khotbah tentang pernikahan, tidak khotbah di tengah-tengah orang yang menikah, dan tidak khotbah tentang keluarga. Tetapi yang mau saya tekankan di ayat ini adalah tentang kalimat terakhir, saatku belum tiba. Saatnya Yesus belum tiba. Di dalam kehidupan kita, realita, seringkali kita menjumpai persoalan demi persoalan, kita menjumpai pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan. Ada hal-hal yang sepertinya tidak baik datang dalam hidup saya, hidup saudara. Kita mengharapkan semuanya itu baik, tetapi justru yang nggak baik yang datang. Contohnya apa? Masalah di dalam kebutuhan hidup, apalagi di dalam kegagalan menemukan impian. Kita punya masalah di dalam kegelisahan yang panjang, kepanikan, ketakutan, kecemasan. Kita mengalami itu semua. Saya dan saudara manusia biasa. Katakan bersama saya biasa. 1, 2, 3. Kita ini biasa. Tetapi puji Tuhan, ada Yesus yang kita percayai. Dia tinggal di dalam saya, tinggal di dalam saudara. Itulah yang menjadikan saya dan saudara luar biasa. Setuju katakan? Amin. Dia menjadikan kita itu luar biasa. Nah, inilah realita yang dihadapi. Seringkali kita nggak sabar ketika kita menemukan kegagalan, ketika kita menemukan ketidakpastian, ketika impian tidak kita capai, ketika ketakutan yang panjang datang menghampiri hidup saya, hidup saudara. Seringkali kita nggak sabar menantikan janji Tuhan, kita nggak sabar menantikan pertolongan Tuhan, kita nggak sabar menantikan apa yang disebut dengan mujizat. Saudara, mujizat itu akan terjadi ketika di dalam pergumulan. Kalau saudara berkata, hidupku penuh mujizat, berarti hidup saudara penuh dengan masalah. Betul? Iya dong. Orang kalau nggak ada masalah, kalau semua baik-baik, apakah dia bisa berkata, aku mengalami mujizat loh? Seringkali malah kita anggap sesuatu yang biasa-biasa, kita nggak anggap itu mujizat. Justru ketika kita kepepet di tepi jurang, hampir jatuh, alami pertolongan Tuhan. Lalu kita berkata, saya terima mujizat, saya alami pertolongan Tuhan. Nah, biasanya seseorang yang mengalami mujizat itu dia harus melewati yang namanya tantangan hidup, persoalan, pergumulan yang ada. Nah, ketika itu dia ditolong Tuhan, ketika itu dia mendapatkan jawaban dari doanya, dia berkata, itu mujizat. Seringkali kita berkata demikian, saudara. Nah, setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, kita panjatkan kepada Yesus. Percayalah bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang mendengar, bahkan Yesus yang menjawab doa setiap saudara. Katakan amin. Doa kita itu didengar, doa kita itu dijawab. Persoalannya, jawaban Tuhan tidak selalu iya. Persoalannya, jawaban Tuhan itu terkadang menunggu. Persoalannya, jawaban Tuhan seringkali juga tidak. Kalau saudara punya anak, lalu apa yang anak saudara minta, semuanya iya, rusak saudara. Gak ada disiplinnya. Terkadang jawaban Tuhan menunggu, terkadang jawaban Tuhan tidak. Itu untuk mendisiplin saya dan saudara. Untuk apa?
supaya kita semakin percaya Yesus, supaya saya dan saudara semakin berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau kita semuanya dijawab Tuhan, doanya iya, dia akan membuat mental kita menjadi mental yang kuat, saudara. Kita nggak akan dewasa. Kalau anak bayi, oe, pasti orang tuanya kasih apa? Misalkan oe, oh ganti popo, dia gantikan. Itu bahasa bayi. Oe, oh lapar, dikasih makan. Oe, oh minta digendong, nggak mau ditaruh di tempat tidur. Oe, oh mau minta ditemani, ya sampai pagi. Ya saudara, kalau puji Tuhan, kalau semua orang berkata punya anak, punya baby itu susah, begadang. Saya seumur-umur punya 2 anak bersama istri, tidak merasakan yang namanya seperti kata orang, saudara, yaitu anugerah. Entah atau saya yang dapat anugerah, mujizat, atau orang itu yang memang sedang stres, nggak mampu mengatasi anaknya, saudara. Saya nggak tahu, tetapi saya bersyukur punya 2 anak. Ya, saya bersyukur dan saya mendidik anak saya, bukan hanya istri. Sehingga waktu istri saya pergi, saudara, istri saya pergi bukan karena ada masalah rumah tangga ya. Istri saya pergi di Kolaka, dia sedang mempersiapkan sebuah pekerjaan untuk kami. Rencana akan pindah ke kota yang baru. Saudara, tanggal 1 berarti lusa saya akan berangkat meninggalkan kota Makassar bersama dengan keluarga. Ya, puji Tuhan hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan khotbah yang terakhir atau enggak ya? Iya. Tapi saya minta izin ke bagian penjadwalan untuk saya sementara tidak berkhotbah dulu dalam beberapa bulan ke depan. Saya sedang mempersiapkan sesuatu. Ya, jadi mungkin ini khotbah saya yang terakhir, ya terakhir, betul-betul terakhir, saudara, di bulan Juni, dan mungkin beberapa bulan kemudian saya vakum sebentar untuk mempersiapkan. Dan biarlah ini juga menjadi pesan, bukan pesan terakhir, karena saya masih hidup, masih bisa ketemu lagi, saudara. Iya, jadi saya berdoa buat saudara, ketika saudara tidak berjumpa, bukan berarti kita melupakan satu sama lain. Amin, saudara, tetap di hati saya. Amin. Iya. Oke, kembali. Ketika saya berpisah dengan istri saya bisa ngurusin mereka, saudara, tanpa beban. Ada banyak suami yang ketika ngurusi anak kesusahan. Iya, itu anugerah, saudara. Dan itu komitmen saya ketika dari mereka belum lahir, Tuhan, aku mengurus anak. Saya nggak mau ketinggalan momen yang berharga. Mereka dari baby sampai bertumbuh seusia sekarang 11 tahun dan 10 tahun, saya bersama-sama dengan kedua anak saya, saudara. Nah, itu anugerah, saudara. Nah, saatku belum tiba ketika saya bersama anak saya, lalu anak saya datang kepada saya, anak saya berkata sesuatu, meminta sesuatu, lalu apakah selalu saya iyakan? Belum tentu, belum tentu. Tetapi kalau sesuatu itu membuat anak itu jadi baik, ya saya pasti iyakan. Tapi kamu mau beli buku pelajaran, pasti saya iyakan. Karena demi kebaikan. Tapi beli kanvas, oke, saya iyakan. Karena apa? Untuk supaya dia pandai melukis. Ya. Tapi beli permen, belum tentu saya kasih. Ya, ada momennya, ada waktunya. Terkadang juga belum saatnya karena lagi batuk misalkan. Ya. Seringkali kita pun dengan Tuhan seperti itu, saudara. Belum tentu dijawab iya apa yang menjadi harapan kita. Bicara tentang waktu, saya menemukan ada 3 jenis waktu, saudara. Kalau selama ini saudara tahunya cuma 2, saya mau berkata 3, saudara. Di dalam kata Yunani ada yang pertama adalah kronos. Berbicara tentang waktu, kronos itu apa? Waktu yang biasa, yang selalu ada. Yaitu berbicara tentang apa? Tentang detik, tentang menit, tentang jam, tentang hari, tentang bulan, tentang tahun.
itulah yang disebut dengan kronos. Dan waktu ini disebut waktu dalam jangka pendek, saudara. Itu kronos, saudara. Waktu yang kedua dalam kata Yunani memakai kata aion. Aion itu adalah waktu yang lama sekali, waktu yang tanpa batas. Dan waktu ini ditunjukkan waktu Yesus hadir di awal dan waktu Yesus datang, tentang Alfa dan tentang Omega. Inilah yang dinamakan aion. Yang ketiga baru, itu yang dinamakan dengan kairos. Kairos itu apa? Periode tertentu. Kairos itu berbicara tentang momentum. Kairos itu berbicara tentang kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Itulah kairos. Seringkali yang hamba berkata kairos itu waktunya Tuhan. Oke, ya waktu ini memang waktu yang terus berjalan dan akan hilang. Itu kairos. Jadi ada 3 jenis waktu. Kalau kronos seringkali berkata itu waktunya kita manusia. Kalau kairos seringkali dipakai untuk menunjukkan kepada hubungan secara vertikal. Waktunya Tuhan kepada kita, itu kairos. Oke. Ya, karena memang Tuhan itu Tuhan yang bergerak, Tuhan yang progres. Kalau ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Kalau Tuhan memberikan kesempatan saudara untuk beribadah hari ini, datanglah beribadah. Kalau Tuhan memberikan saudara kesempatan untuk melayani, ambil kesempatan itu untuk melayani. Karena apa? Kairos itu cepat, saudara. Berbicara tentang momentum, berbicara tentang kesempatan, itulah kairos. Nah sekarang ketika Yesus berkata saatku belum tiba, itu bukan tentang saat untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, ketika Yesus berkata saatku belum tiba, itu bukan berarti saat untuk melakukan mujizat, tetapi adalah saat di mana Yesus menyatakan kemuliaannya. Seringkali kita berpikir kepada mujizat, kita berpikir kepada berkat. Bukan itu yang Yesus maksud. Yang Yesus maksud ketika dia berkata saatku belum tiba, itu artinya kemuliaanku belum dinyatakan hari itu juga, saat itu juga. Itu loh saudara. Jadi pandangan kita seringkali, tujuan pikiran kita arahnya kepada apa? Sesuatu yang baik, mujizat, pertolongan, kebaikan. Nggak salah. Kita mengharapkan itu nggak salah. Memang itu pasti kita terima di dalam Kristus Yesus. Setuju kata-kata lain? Itu bonus. Tetapi motivasi kita bukan itu. Itu bonus. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim, maka semua ditambahkan kepada saya dan saudara. Itu bonus, saudara. Kalau kita utamakan Yesus, itu bonus. Mengikuti kita, berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat pemulihan dalam keluarga, itu bonus. Ya, oke, kita akan melihat sekarang. Ada 3 bentuk Tuhan menjawab doa. Yang pertama, di Lukas 8 ayat 44. Lukas 8 ayat 44 dikatakan gini, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia mendekati Yesus dari belakang, lalu menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Siapa ia? Wanita. Wanita yang apa? Wanita yang sakit. Sakit apa? Pendarahan. Berapa lama? 12 tahun. Pendarahan 1 tahun itu sudah luar biasa loh. Bagaimana 12 tahun? Kalau saudara pernah mengalami yang namanya pendarahan 1 tahun, itu betapa bisa jadi kurus orang itu. Ini 12 tahun saudara menderita sekali. Tetapi dia mendengar ada Yesus di sana. Ketika dia mendengar ada Yesus, dia cuma pegang jubahnya, ujung jubahnya, dan seketika itu Bible berkata berhentilah pendarahannya. Alami pertolongan. Yang sakit disembuhkan.
Kita kembali berbicara tentang waktu. Coba perhatikan. Waktu ayat ini diucapkan, ya ayat ini dikatakan, saya mau tanya, Yesus melakukan sesuatu enggak bagi wanita itu? Waktu Yesus lewat, lalu wanita ini berkata apa? Memegang jubahnya. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Yesus lakukan sesuatu enggak? Enggak. Yesus belum melakukan apa-apa. Yesus hanya lewat. Yesus hanya lewat loh saudara. Jadi bentuk Tuhan menjawab doa yang pertama sebelum Yesus berpindah. Ini berbicara tentang apa? Iman. Berbicara tentang iman. Apa yang menyebabkan wanita itu sembuh pendarahannya sebelum Yesus bertindak? Ternyata jawabannya di sini saudara. Lukas 8 ayat 48 dikatakan apa? Maka kata Yesus kepadanya, anakku, imanku telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan damai sejahtera. Waktu Yesus dijamah jubah-jubahnya, Yesus merasakan ada sesuatu getaran, ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Lalu dia noleh ke belakang. Siapa? Ayo, siapa yang pegang jubah saya? Lalu wanita itu berkata, saya Tuhan, saya Guru. Tapi Yesus menjawab apa? Anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan damai sejahtera. Berapa banyak seringkali kita ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, tunggu dilakukan sesuatu oleh Esthernya. Tunggu dilakukan sesuatu oleh hamba Tuhan. No. Sebelum hamba Tuhan datang pun ke rumah saudara, asalkan saudara punya iman, Yesus sanggup menolong memulihkan saudara. Tidak harus menunggu sebuah tindakan. Yesus belum bertindak loh. Yesus belum melakukan apa-apa loh. Tetapi kalau wanita ini punya iman dan menjamah jubah-jubahnya, terjadi pertolongan, terjadi mujizat di dalam hidupnya. Karena itu saudara, saya memotivasi setiap saudara tidak menunggu, ya, tidak harus menunggu ditumpang tangan, tidak harus menunggu saudara di apalagi tepok-tepok, tidak harus. Waktu saudara sendiri di kamar, saudara naikkan pujian di hadapan Tuhan, Tuhan bisa mengadakan mujizat. Bisa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil kok. Jadi dengan kata lain apa? Berbicara tentang waktu, Yesus tidak bisa dikendalikan oleh saya dan saudara. Dia punya momen tersendiri, dia punya waktu yang berbeda dengan kita. Dia tidak selalu melakukan apa yang kita mau, tetapi saya dan saudara belajar mengikuti apa yang dia mau, yang Yesus mau. Hasilnya happy ending, pasti bahagia, pasti enak. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, ayo kita melihat di Lukas 13 ayat ke-13 dikatakan apa? Lukas 13 ayat 13, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus meletakkan tangan ke atasnya dan seketika itu juga ia dipulihkan dan memuliakan Elohim. Yang kedua unik, beda dengan yang pertama. Yang kedua apa? Yesus meletakkan tangan ke atasnya, seketika itu juga ia dipulihkan dan memuliakan Elohim. Siapa yang dimaksud di sini, saudara? Ini adalah tentang seorang wanita lagi yang sudah 18 tahun dikuasai roh kelemahan. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, dikuasai oleh roh kelemahan. Siapa roh kelemahan itu? Kuasa gelap, setan, iblis, genderuwo. Ya itu. Indonesia ini variasinya banyak, saudara. Dibandingkan di luar negeri, nggak tahu orang Indonesia kenapa suka mengembangkan yang gini-gini, saudara. Iya, ini yang dimaksud adalah seorang wanita yang 18 tahun dikuasai oleh roh kelemahan sehingga ia menjadi bungkuk, tidak dapat berdiri dengan
kelemahanmu. Yesus meletakkan tangan ke atasnya, dan seketika itu juga seperti apa yang dikatakan Lukas 13:13, alami mujizat. Seketika, langsung, katakan bersama saya langsung, 1, 2, 3, langsung. Yesus melihat wanita 18 tahun dikuasai kuasa gelap, lalu dia melakukan sesuatu. Jadi yang kedua, saudara, yang kedua berbicara tentang bentuk Tuhan menjawab doa, yaitu sementara Yesus bertindak. Tadi kan sebelum. Yang kedua, sementara. Apa yang Yesus lakukan? Tindakan apa yang Yesus lakukan? Dia menjamah wanita ini, dan seketika itu juga sembuh. Kuasa gelap lari. Bukan Yesus yang lari. Nah, jadi kalau saudara musir setan, bukan saudara yang lari, tapi setannya yang lari. Mulai hari ini, jemaat di tempat ini, kalau datang lewat kuburan, nggak ada yang tabe ini. Kita kok takut sama setan? Enggak, saudara. Setan yang harus tabe sama kita. Loh iya, setan yang lewat di depan kita, tabe Tuhan, karai. Loh, bukan kita yang tabe sama setannya. Kita ini punya kuasa. Amin. Setan yang tunduk sama kita, setan yang lari ketika ketemu dengan kita. Saya punya cerita. Istri saya kan di Polaka, saudara. Jadi waktu itu bulan 2. Jadi bulan Februari saya itu ke sana, saudara. Tapi sebelum saya ke sana, istri saya sudah cerita sama saya. Ini lampu di kamar mandi sudah 3 minggu saya klik saklarnya, tapi nggak mau nyala. Karena kondisi istri saya juga nggak bisa ganti, saudara, nggak punya alat untuk yang biasa ganti lampu itu loh, batangan, terus nggak punya. Karena memang tidak ada waktu untuk istri saya bisa beli alat itu, tidak ada waktu untuk bisa mengganti itu. Akhirnya dia harus tunggu saya datang ke sana. Lalu dia pesan sama saya sebelum saya datang ke sana, nanti ya kalau datang tolong bawakan alat apa itu namanya. Pokoknya saya tahunya batangan gitu untuk ganti lampu. Ya, saya bawa, saudara. Sudah tahu, saya bawa 2 lagi, bukan 1. Saya bawa 2, saudara, bukan 1. Nah, sudah. Setelah itu saya tiba, lalu ketemu dengan istri saya, langsung saya naik ke atas, saudara. Sementara istri saya jaga toko, saya naik ke atas. Ya, itu kan di lampu kamar mandi, kamar utama. Sudah, saya naik ke atas, saya masuk langsung ke kamar mandi. Ya langsung ya, artinya memang gak kepikiran lampu itu mati. Saya lupa perkataan istri saya. Tapi hari itu saya langsung naik dan cetek, nyala kok. Nyala. Aneh ya. Lalu saya turun. Udah, saya temani istri saya di bawah. Malam tutup toko. Istri saya juga gak ingat. Tiba-tiba dia naik ke kamar mandi. Kok nyala? Lalu dia mikir, oh suamiku sudah ganti. Lalu dia tanya, tadi papi ganti kan? Enggak. Saya juga lupa kalau lampunya ini mati. Sebelum saya datang, saya nggak kepikiran untuk fokus untuk ganti lampu. Tapi kok yang nyala? Udah tahu. Akhirnya kami tinggal di sana beberapa hari. Terus pulanglah saya kembali ke Makassar bersama anak-anak waktu itu. Dan lalu saya tanya, cek lagi, nyala nggak kamar mandi? Nyala. Katanya istri saya, kurang ajar ini setan. Ada tuannya datang, nyala. Sebelum tuannya datang, nyala, saudara. Ditinggal masih nyala. Oh, dia artinya dikerjain, saudara. Iya, maksud saya tujuan ini adalah, dan memang katanya orang yang pernah tinggal di rumah itu pernah lihat sesuatu di kamar mandi, saudara. Tetapi hari itu
Saya datang, sebelum saya datang sudah nyala dulu. Setannya takut, saudara. Ya belum saya apa-apa lampunya, belum saya ganti-ganti. Itulah bukti bahwa kalau kita punya Yesus, ya setan yang lari. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu mulai saat ini jemaat di rumah penyembah tidak ada lagi yang takut setan. Justru setan yang takut saudara. Ya, jadi Yesus juga bisa melakukan mujizat ketika dia bertindak dan langsung. Ini berbicara tentang apa? Yang berbicara tentang kepekaan. Yang kedua, ini berbicara tentang kepekaan. Kalau tadi yang pertama berbicara tentang iman, yang kedua berbicara tentang kepekaan. Jadi biarlah saya dan saudara, ketika Yesus melakukan sesuatu, percaya, pekalah bahwa Yesus pasti tolong saudara. Yesus bisa lakukan mujizat yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah yang Yesus sanggup lakukan bagi saya dan saudara. Yang ketiga sekarang dikatakan di Yohanes 9 ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang itu menjawab, seorang yang bernama Yesus membuat lempung dan mengolesi mataku, serta berkata, pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah. Setelah pergi dan membasuh diri, aku dapat melihat. Saudara, kisah ini diceritakan ketika itu sedang lewat, Yesus melihat orang yang buta sejak lahir, saudara. Nah, para murid lalu ngobrol, terjadi percakapan, tanya kepada Yesus, Guru, kalau orang yang buta sejak lahir itu salahnya siapa? Salah orang tuanya kah? Atau jangan-jangan ada dosa keturunan kah? Lalu Yesus menjawab gini loh, bukan salah siapa-siapa, bukan salah orang tuanya, tetapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya Elohim dapat menyatakan sesuatu lewat orang itu. Jadi kalau ada orang yang sakit, belum tentu itu karena dosa, tetapi supaya ini menjadi kesaksian yang hidup, nama Yesus ditinggikan. Amin. Saudara, nah ayat ini setelah itu terjadi obrolan antara murid dan Yesus, lalu Yesus ketemu menghampiri orang yang buta tadi sejak lahir. Apa yang Yesus lakukan? Namanya jijik, saudara. Yang Yesus lakukan meludah ke tanah. Lalu apa? Bukan hanya meludah, maaf ya, contoh ya, gitu ya. Setelah dia meludah ke tanah, Yesus meludah ke tanah, lalu Yesus adu-adu. Saudara bisa bayangkan antara tangan dan ludahnya diadu-adu, saudara. Setelah diadu, diambillah oleh Yesus, lalu dioleskan ke kedua mata orang buta itu. Lalu Yesus berkata kepada orang ini, pergi ke kolam Siloam, basuhlah dirimu. Saudara, ketika itu orang ini taat, pergi ke penyembahan alami hadirat Tuhan. Lalu kita berkata sama Tuhan, kok belum terjadi apa-apa di rumah tanggaku? Kok belum terjadi apa-apa dengan kesehatanku? Sekarang kok masih sakit? Kok belum terjadi apa-apa di pekerjaanku, keuanganku? Kok kurang terus, minus? Saudara, saya mau katakan kepada saudara, ini berbicara tentang kesabaran. Tuhan melakukan sesuatu, iya, tapi Tuhan ini saudara sabar. Pergi ke kolam Siloam dulu, ya. Orang buta tadi sudah dioleskan, disuruh pergi ke kolam Siloam, pergi ke kolam Siloam. Kan makan waktu, butuh durasi, butuh apa ini? Spend waktu, saudara. Butuh kesabaran. Dan ketika pada waktunya ketemulah kolam Siloam, terjadi mujizat. Saya berdoa supaya jemaat UP di tempat ini ketemu kolam Siloam. Amin. Ketika engkau ketemu kolam Siloam, itulah waktu engkau disembuhkan, itulah waktu engkau dipulihkan, itulah waktu engkau mendapatkan mujizat pertolongannya yang nyata. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saudara, tiga bentuk Tuhan menjawab doa.
sebelum Yesus bertindak berbicara tentang iman. Sementara Yesus bertindak berbicara tentang kepekaan. Yang ketiga, setelah Yesus bertindak berbicara tentang kesabaran. Hari ini kalau engkau belum ditolong Tuhan, sabar, nantikan Siloam itu. Pada waktunya engkau dapatkan jawaban doa. Amin. Sama-sama kita pakai berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu di rumah penyembahan. Semua kami datang dengan berbagai macam pergumulan. Kalau waktumu belum tiba bagi kami, bukan berarti Engkau tidak bekerja, bukan berarti Engkau tidak ada, tetapi Tuhan mendidik kami untuk kami beriman, untuk kami memiliki kepekaan, untuk kami sabar menantikan waktu yang terbaik dari Yesus. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk memahami apa yang Kau pikirkan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti semua apa yang sudah Kau rancangkan bagi kami. Ajar kami percaya bahwa apa yang sudah Kau atur bagi hidup kami itu yang terbaik. Kami terima kolam Siloam itu Tuhan. Di kolam itu benar-benar kami dapat melihat kembali. Kalau selama ini kami dibutakan, kami tidak melihat kebaikan Tuhan. Yang sering kami lihat justru kok sepertinya semua orang gak peduli dengan kami. Yang justru yang kami lihat kok sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya Yesus tidak melakukan bagiku. Sepertinya Yesus tidak mengasihi aku. Ingat saudara, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi ketika doamu belum dijawab. Tetapi kolam Siloam itu masih jauh, masih butuh waktu untuk saudara sabar. Hari ini Tuhan, biarlah hamba-Mu berdoa, semua anak-anak-Mu jemaat Rupe menemukan kolam Siloam. Dalam nama Yesus, keuangan mereka dipulihkan. Dalam nama Yesus, rumah tangga mereka dipulihkan. Dalam nama Yesus, mereka yang belum dapatkan pekerjaan, terima pekerjaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mereka yang belum mendapatkan pasangan hidup, mereka terima pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan, yang menantikan buah hati atas pernikahan mereka. Selama bertahun-tahun belum mendapatkan buah hati bagi pernikahan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus, kolam Siloam itu terjadi. Mereka
saudara, sama-sama kita mengucapkan kuasa perkataan. Aku adalah saksi Kristus. Hidupku sudah diselamatkan, diberkati dan diurapi Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan dan kutuk tidak berkuasa atas hidupku dan keluargaku. Hidupku berbuah dan karakterku semakin dewasa di dalam Kristus. Saya mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah-Mu pada malam hari ini, Bapak. Kami semua sudah diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadiran yang kuat Tuhan. Kami merasakan Tuhan, kami sudah ditolong, kami sudah dipulihkan, dan mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya semua yang hadir di tempat ini sudah diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami tidak cuma menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Kami percaya Tuhan Yesus, terpuji nama. Terima kasih Tuhan. Kau berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua tangan-Mu. Kau berkati juga Pastor Yohanes Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau tambahkan pelayanannya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan Yesus. Sebentar yang akan berangkat ke keluarga Tuhan, Kau jaga sertai lindungi Tuhan. Kau berkati keluarganya, berkati usaha bisnisnya Tuhan. Kau tambahkan dia, Kau berkati yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua tangan-Mu Tuhan. Kau berkati juga Pastor Yusakadis Suantoro Tuhan. Kau berkati visi-misinya, Kau berkati Tuhan keluarganya Tuhan. Kau berkati anak cucunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua tangan-Mu.